Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bunda Selsa. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun cair dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta, petir menyambar sesekali membuat langit terlihat muram dan menyeramkan. Di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit, seorang wanita parubaya duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Hajah Laila, wanita berusia 50 tahun, adalah pemilik rumah itu. Ia adalah seorang janda kaya raya yang memiliki bisnis properti yang sukses. Penampilannya selalu anggun dengan jilbab yang dikenakan rapi. Wajahnya tetap terlihat cantik meskipun usia telah menginjak setengah abad. Malam itu, ia sedang menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku tafsir Al-Quran. Namun, ketenangannya terganggu ketika tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Astagfirullah, kenapa mati lampu begini? Gumamnya sambil menutup bukunya. Para pembantu rumah tangga segera bergegas mencari lilin, sementara salah seorang dari mereka mencoba mencari tahu penyebabnya. Bu Laila, mungkin ada masalah di panel listrik. Kami akan panggil Pak Arif untuk mengeceknya, ujar Dewi, salah satu asisten rumah tangga. Nama itu terdengar asing di telinga Bu Laila. Pak Arif? Tanyanya. Ya Bu, siapa Dewi, tain pasien waktu Pak Arif, perbas satpam baru yang bekerja di sini sekitar 3 bulan lalu. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berpostur tinggi dengan seragam satpam datang sambil membawa senter. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, dan meskipun basah oleh keringat, ia tetap terlihat rapi. Assalamualaikum Bu Laila, sapanya dengan suara tenang namun penuh hormat. Waalaikumsalam, jawab Bu Laila sambil memperhatikannya dengan seksama. Saya akan periksa ke ruang panel listrik Bu Laila. Mungkin ada kabel yang bermasalah, lanjut Pak Arif. Bu Laila mengangguk, membiarkannya bekerja. Ia memperhatikan cara Pak Arif menangani masalah itu dengan tenang dan sigap. Tidak butuh waktu lama, listrik kembali menyala. Alhamdulillah, gumam Bu Laila. Pak Arif kembali ke hadapannya. Sudah beres Bu Laila, sepertinya ada korsleting kecil di bagian panel utama, tapi sudah saya atasi. Bu Laila tersenyum kecil. Terima kasih Pak Arif, kerjamu bagus. Pak Arif tersenyum sopan. Sama-sama Bu Laila, kalau ada masalah lagi, silakan panggil saya. Malam itu, entah mengapa, Bu Laila mulai memperhatikan keberadaan Pak Arif lebih dari sebelumnya. Ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya merasa tenang, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Sejak malam itu, Bu Laila seringkali memperhatikan Pak Arif. Ia tidak lagi menganggapnya hanya sebagai satpam yang bekerja di rumahnya, tetapi sebagai seseorang yang diam-diam menarik perhatiannya. Pagi itu, saat Bu Laila hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh, matanya menangkap sosok Pak Arif yang tengah menyapu halaman depan rumah. Pria itu terlihat begitu rajin, mengenakan seragamnya yang sederhana namun tetap rapi. Tanpa sadar, Bu Laila melangkah mendekatinya. Pak Arif, kamu sudah sarapan? Tanyanya. Pak Arif mengangkat wajahnya, sedikit terkejut karena Bu Laila menyapanya terlebih dahulu. Belum Bu Laila, saya biasanya sarapan setelah jam kerja pagi. Bu Laila terdiam sejenak, memandang pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, "Kalau begitu ayo sarapan dulu di dalam." Pak Arif tertegun. "Tapi Bu Laila, Bu Laila menyela dengan senyum tipis. "Sudahlah, jangan banyak alasan. Anggap saja ini sebagai penghargaan atas kerja kerasmu." Pak Arif akhirnya mengangguk, mengikuti langkah Bu Laila menuju ruang makan. Ini pertama kalinya ia duduk di meja makan yang begitu mewah, dengan lampu kristal tergantung di langit-langit dan peralatan makan yang terlihat mahal. Bu Laila menuangkan teh hangat ke dalam cangkirnya, lalu melirik ke arah Pak Arif yang masih terlihat canggung. "Santai saja, anggap ini seperti di rumah sendiri." Pak Arif tersenyum kecil. "Terima kasih Bu Laila. Saya tidak pernah berpikir bisa duduk di meja ini bersama Ibu." Bu Laila menatapnya, lalu berkata dengan nada menggoda. "Kenapa? Takut saya makan kamu?" Pak Arif tertawa pelan. Ada sesuatu dalam cara Bu Laila berbicara yang membuatnya merasa nyaman. Sarapan itu berlangsung dalam suasana yang berbeda, tidak lagi seperti majikan dan karyawan, melainkan dua orang yang mulai mengenal satu sama lain lebih dalam. Sejak saat itu, Bu Laila semakin sering berbicara dengan Pak Arif. Kadang-kadang ia sengaja keluar ke halaman sini untuk melihat pria itu bekerja. Ia bahkan mulai mencari alasan untuk mengajaknya berbicara lebih lama.
Sementara itu, Pak Arif sendiri mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Setiap kali Bu Laila mendekatinya, ia merasa gugup namun juga senang. Suatu malam ketika Pak Arif sedang berjaga di pos keamanan, Bu Laila datang menghampirinya. Malam itu langit cerah dengan bintang-bintang bertaburan di angkasa. "Masih berjaga?" tanya Bu Laila sambil melipat tangannya di dada. Pak Arif segera berdiri. "Iya Bu Laila, ini sudah tugas saya." Bu Laila tersenyum tipis. "Tidak lelah?" Pak Arif menggeleng. "Sudah terbiasa Bu Laila." Bu Laila menghela nafas pelan. "Pak Arif, bolehkah saya tanya sesuatu?" "Tentu Bu Laila," jawab Pak Arif sopan. Bu Laila menatapnya dengan lembut. "Apa kamu pernah berpikir untuk mencari pasangan?" Pak Arif terdiam sejenak. "Saya belum terlalu memikirkannya Bu Laila. Saya masih fokus bekerja." Bu Laila tersenyum tipis, tetapi ada sorot lain dalam matanya. "Kalau begitu, bagaimana jika ada seseorang yang ingin serius denganmu? Apakah kamu akan menolaknya?" Pak Arif menatapnya dengan bingung. Jantungnya berdebar, namun ia tak berani berharap terlalu jauh. "Kalau ada seseorang yang tulus, tentu saya tidak akan menolaknya," jawab Pak Arif pelan. Bu Laila menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Bagaimana kalau orang itu adalah aku?" Pak Arif tertegun, matanya membesar tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang lembut, kata-kata Bu Laila bergema di dalam pikiran Pak Arif. "Bagaimana kalau orang itu adalah aku?" Ia menatap wanita di hadapannya, mencoba mencari keseriusan dalam tatapan matanya. Yang ia lihat adalah ketulusan, bukan gurauan semata. Pak Arif, suaranya terdengar sedikit bergetar. "Bu Laila, saya tidak tahu harus berkata apa." Bu Laila menunduk, jemarinya saling bertaut. Hatinya berdebar, namun ia tidak ingin menarik kembali kata-katanya. "Aku tidak tahu kapan perasaan ini mulai tumbuh, Pak Arif. Aku hanya tahu bahwa sejak malam itu, ketika kamu memperbaiki listrik di rumah, aku mulai memperhatikanmu. Aku mulai merasa nyaman saat berbicara denganmu. Dan tanpa aku sadari, aku mulai menyukaimu." Pak Arif menelan ludah. Ia tak apa-apa tebit bahwa seorang wanita sekelas Bu Laila, yang kaya raya dan terpandang, bisa memiliki perasaan padanya. Seorang satpam biasa. "Tapi Bu Laila, saya hanya seorang pekerja di rumah ini," ucapnya ragu. Bu Laila tersenyum tipis, lalu menatap Pak Arif dengan lembut. "Kenapa? Apakah aku terlalu tua untukmu?" Pasti ya, Kak Arif terdiam. Baginya, ia tidak pernah melihat Bu Laila sebagai wanita tua. Baiknya, Bu Laila memiliki kecantikan yang elegan, dengan mata yang selalu tampak lembut dan penuh kebijaksanaan. "Saya hanya tidak ingin orang lain berbicara buruk tentang ibu," ujar Pak Arif sambil tertawa pelan. Bu Laila melangkah lebih dekat hingga jarak di antara mereka semakin sempit. "Yang terpenting adalah bagaimana perasaan kita," lanjut Pak Arif, jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan wangi lembut dari parfum Bu Laila yang menguar di udara malam, menenangkan namun juga menggoda. "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku," kata Bu Laila pelan. Pak Arif menatap matanya dalam-dalam. Ada sesuatu yang hangat di sana yang perlahan-lahan membuat pertahanan dirinya runtuh. Saya tidak pernah berpikir akan memiliki perasaan seperti ini," akhirnya Pak Arif berkata. "Tapi ibu jujur pada diri sendiri, saya juga mulai menyukai ibu Bu Laila," kata Pak Arif dengan suara lembut. Mata Bu Laila pun berbinar. Ia tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, "Jangan panggil aku Bu Laila lagi. Mulai sekarang panggil aku Laila." Pak Arif menatapnya dengan ragu, lalu mencoba mengucapkannya. "Laila?" Laila tersenyum puas. Malam itu mereka berdiri di bawah langit berbintang, saling menatap dengan perasaan yang baru saja mereka akui. Di dalam hati masing-masing, cinta yang tak terduga mulai tumbuh semakin kuat. Sejak malam itu, hubungan antara Laila dan Pak Arif semakin dekat. Mereka sering berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Laila merasa hidupnya kembali berwarna, sementara Pak Arif mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Namun, cinta mereka tak luput dari pandangan orang lain. Para pembantu di rumah mulai berbisik dan tetangga pun memperhatikan kedekatan mereka. Suatu sore, Laila duduk di taman belakang rumahnya sambil memandangi bunga-bunga yang bermekaran. Pak Arif datang mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Untukmu," katanya sambil tersenyum. Laila menerima cangkir itu dan menatap Pak Arif. "Menurutmu, kita bisa melawan semua omongan orang?" Pak Arif terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mantap.
Saya tidak peduli apa kata orang, yang penting saya tulus mencintai Ibu Laila. Mata Laila berbinar. Ia meraih tangan Pak Arif dan menggenggamnya erat. Kalau begitu, aku ingin kita menikah. Aku tidak ingin hubungan kita sadiapnya menjadi perasaan yang tak pasti, ujar Pak Arif dengan penuh keyakinan. Laila terkejut namun hatinya dipenuhi kebahagiaan. Jika itu yang kamu inginkan, saya akan menikahimu dengan sepenuh hati, jawabnya dengan tegas. Tak lama kemudian, pernikahan mereka pun disiapkan. Meski banyak yang meragukan hubungan ini, Laila tetap teguh pada pendiriannya. Hari pernikahan pun tiba. Dengan gaun putih yang anggun, Laila tampak begitu cantik dan bersinar. Pak Arif, dengan setelan jas sederhana, berdiri di sampingnya dengan bangga. Saat ijab kabul selesai, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Laila. Ia kini resmi menjadi istri dari pria yang dicintainya tanpa memandang status atau perbedaan usia. Usai pesta pernikahan, Pak Arif membawa Laila ke kamar pengantin yang luas dan elegan, dihiasi dengan taburan kelopak mawar merah di atas ranjang berkanopi putih. Di situ, Laila duduk di tepi ranjang dengan perasaan campur aduk, gugup, malu, dan sedikit takut. Pak Arif mendekatinya, menatap dengan penuh kelembutan. "Laila, saya tahu kamu mungkin masih canggung. Saya tidak akan memaksamu apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu." Laila menatap balik dengan mata yang berbinar. "Pak Arif, saya juga ingin belajar mencintai Bapak lebih dalam. Saya ingin menjadi istri yang baik untukmu." Pak Arif tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Laila dengan penuh kasih. Sentuhan hangat itu menenangkan jiwanya, membuat Laila merasa aman dan terlindungi. "Aku ingin kamu bahagia bersamaku, Laila," bisik Pak Arif sambil mengangkat dagu Laila lembut dan mengecup keningnya. Ciuman itu, penuh kasih tanpa nafsu semata, menjadi janji tulus dari seorang pria yang benar-benar mencintainya. Hari-hari setelah pernikahan bagaikan mimpi indah bagi Laila. Setiap pagi, ia bangun dalam dekapan hangat suaminya. Pak Arif selalu bangun lebih dulu untuk membelai lembut rambutnya sambil mengucapkan, "Selamat pagi istriku tercinta." Mereka pun menikmati sarapan bersama di taman belakang rumah, di mana Pak Arif tak pernah membiarkan Laila makan sendiri. "Kamu harus makan banyak, Laila. Aku ingin kamu selalu sehat dan bahagia," ujarnya sambil lembut menyuapi Laila. Tak lama kemudian, sebulan setelah pernikahan, Pak Arif mengajak Laila berbulan madu ke Bali. Mereka menginap di sebuah villa mewah yang menghadap langsung ke pantai. Setiap sore, mereka berjalan di tepi pantai, menikmati deburan ombak dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi kolam renang villa, Pak Arif menatap Laila dengan penuh cinta. "Saya tak pernah menyangka akan menemukan kebahagiaan seperti ini di usia saya." Laila menggenggam tangan suaminya erat, dan dalam pelukan itu, ia merasakan cinta yang tulus, hangat dan menenangkan, seolah segala keraguan sirna. "Terima kasih karena telah memilihku, Laila," ujar Pak Arif lirih. Laila menundukkan kepalanya dengan penuh syukur. "Dan terima kasih karena telah mencintaiku dengan begitu tulus." Di bawah sinar rembulan yang lembut di langit Bali, mereka saling berpegangan tangan, menikmati kebahagiaan yang kini menjadi milik bersama. Pagi berikutnya, Laila bangun lebih awal dan melihat Pak Arif masih terlelap di sampingnya. Ia perlahan mengelus rambut suaminya dan mengecup keningnya dengan penuh kasih. Pak Arif membuka mata sambil tersenyum melihat Laila yang menatapnya dengan cinta. "Selamat pagi suamiku," bisik Laila lembut. Pak Arif tersenyum, lalu menarik Laila ke dalam pelukannya. "Selamat pagi istriku tercinta." Mereka tertawa kecil, menikmati kehangatan satu sama lain. Setelah menikah, Pak Arif memutuskan untuk berhenti menjadi satpam dan mulai membantu Laila mengurus bisnisnya. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saling mendukung dalam suka dan duka. Beberapa bulan kemudian, Laila membawa kabar mengejutkan bahwa ia mengandung anak pertama mereka. Pak Arif begitu terharu dan bahagia memeluk Laila erat sambil menitikkan air mata kebahagiaan. "Terima kasih Laila, kamu telah memberi aku keluarga," ujarnya. Laila tersenyum dan mengusap pipi suaminya lembut. "Aku juga beruntung memilikimu Pak Arif." Kini kebahagiaan berwarak semakin lengkap. Cinta mereka tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membangun sebuah keluarga kecil yang penuh kebahagiaan. Di bawah langit yang selalu menjadi saksi kisah mereka, Laila dan Pak Arif tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati yang akan bertahan selamanya.